Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yayu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman kuliner tradisionalnya. Ya, kali ini kelompok kami, kelompok satu akan mempresentasikan mengenai keberagaman kuliner tradisional yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alvina Taslimabia selaku moderator, dan selanjutnya teman saya. Saya Azahra Safa Hidayah. Saya Hana Aprilia. Saya Lista Agustin Indriani. Saya Nafila Soba. Saya Nashwa Tabitha Listia. Saya Nisa Nur Aziza. Saya Raditya Angga Diarta. Dan saya Safina Davira Madani. Ya, baik. Kali ini topik bahasan yang akan kami angkat di presentasi kali ini adalah mengenai yang pertama getuk lindri, yang kedua es dawet, yang ketiga gudeg Jogja, yang terakhir adalah Seroto Sokaraja. Kami akan langsung mempresentasikan mengenai getuk lindri yang berasal dari Magelang. Getuk ini merupakan jajanan tradisional khas Jawa Tengah, tepatnya kota Magelang, yang berbahan utama singkong. Getuk ini mempunyai ciri khas, yaitu bentuknya seperti bongkahan mie yang digulung dan memiliki berbagai varian warna dan diberi parutan kelapa. Kemudian sejarah getuk lindri. Sejarah getuk berawal pada zaman penjajahan Jepang. Di zaman itu bahan pangan pokok beras sangat langka sehingga penduduk lokal Magelang memanfaatkan singkong atau ketela pohon sebagai pengganti beras. Hal ini dikarenakan singkong bukanlah produk langka dan dapat ditanam di halaman rumah. Saat itu pembuat getuk yang pertama kali adalah Ali Mokhtar yang berasal dari Magelang. Selanjutnya, filosofi getuk lindri. Getuk yang terbuat dari bahan dasar singkong memiliki arti kesederhanaan. Makanan ringan ini mengajarkan kita supaya senantiasa mensyukuri apa yang masih kita punya. Makanan ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa berinovasi dengan berbagai hal sederhana di sekitar kita agar menjadikannya sesuatu yang lebih bermanfaat, menarik, dan disukai. Yang kedua adalah gudeg Jogja. Gudeg sendiri merupakan salah satu makanan yang mewakili ciri khas dari kota Yogyakarta. Gudeg juga merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Gudeg makanan khas Yogyakarta ini terbuat dari nangka muda atau gori yang dimasak dengan santan. Dan biasanya disajikan dengan nasi hangat serta ayam kampung, telur, tahu tempe bacem, dan sambal goreng kacang. Sejarah dari gudeg itu adalah pada pembangunan Kerajaan Mataram pada tahun 1500-an yang memiliki wilayah dengan banyak pepohonan, yaitu pohon nangka, serta menghasilkan buah melimpah yang membuat masyarakat sekitarnya memikirkan bagaimana cara mengolah berbagai macam sajian dengan bahan-bahan dasar nangka, khususnya gori atau nangka muda. Seringkali nangka tidak terpakai pada masyarakat sekitar pada saat itu, karena saat itu penjajah mengincar banyak pertanian yang dihasilkan kecuali nangka, karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang tinggi, padahal nangka merupakan tanaman yang mudah didapati oleh seluruh rakyat. Dalam pengolahannya, nangka muda ini direbus cukup lama untuk membuat kualitas yang bagus dan juga rasa yang manis, mudah meresap dalam buah nangka tersebut dan dicampur dengan santan kelapa. Suguhan seperti itu terbuat dari limbah nangka, yaitu makanan yang biasa dimakan oleh para tentara dan pekerja dengan porsi yang berjumlah besar.
Seiring dengan perkembangan zamannya, penjualan gudeg tidak hanya disajikan di tempat makan yang ada di pinggir jalan, tetapi juga di restoran. Pertama kali, gudeg dikenal dengan gudeg basah, yaitu gudeg dengan kadar air tinggi yang disajikan dengan santan cair sehingga dapat menghasilkan basah dan menciptakan cita rasa santan cair yang teksnya basah. Gudeg basah tersebut cepat basi dan sangat sulit dibawa pada perjalanan jauh. Oleh karena itu, gudeg basah dibuat oleh masyarakat dengan membuatnya menjadi gudeg kering yang rasanya lebih manis dan tidak mudah basi. Selain ada gudeg basah dan gudeg kering, ada juga gudeg manggar. Gudeg manggar ini adalah gudeg istimewa karena berbahasa kelapa muda yang dengan bumbu rempah gudeg lainnya. Namun, yang berbeda adalah waktu pengelolaannya yang harus di atas tungku selama 1 malam dan disuguhkan bagi acara khusus seperti pesta atau momentum lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai gudeg Yujum yang merupakan salah satu gudeg yang paling terkenal dan legendaris di Yogyakarta yang dirintis oleh Ibu Juwaria atau lebih dikenal sebagai Yujum sejak tahun 1951. Penggunaan nama Yujum ini berawal dari para pelanggan yang memanggilnya dengan sebutan Yu atau Yu itu merupakan singkatan dari Mbak Yu atau panggilan untuk orang yang lebih tua, khusus perempuan dalam bahasa Jawa, dan Jum yang merupakan nama pendek dari Ibu Juwariah tersebut. Nah, Ibu Juwariah ini sebenarnya memang sudah terlahir dari keluarga yang terlebih dahulu telah memiliki bisnis kuliner khas Jogja, yaitu gudeg itu sendiri. Akan tetapi, sejak remaja dulu, Juwariah mempunyai cita-cita dan untuk bisa membangun sebuah rumah makan gudeg miliknya sendiri. Juwariah memiliki tekad dan semangat yang besar untuk bisa mewujudkan cita-citanya itu secara perlahan. Bahkan dulu ia pernah menjual rumput sebagai pakan ternak milik tetangganya yang berada di sekitar rumah sebagai modal awal untuk membeli peralatan dan segala macam kebutuhan yang digunakan untuk memasak gudeg itu. Nah, Ibu Juwaria ini pertama kali menjajakan gudeg buatannya di Kampung Wijilan, tepatnya di sebelah Pelengkung Wijilan. Saat itu masih berupa lapak kecil dengan meja dan kursi yang sangat sederhana. Sedangkan dapur tempat memasaknya berada di daerah Jalan Kaliurang sekitar kilometer 4,5. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini, warung makan gudeg Yujum semakin berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang yang sudah dibangun di beberapa lokasi yang cenderung strategis dan mudah dijangkau. Nah, rasa khas dari gudeg Yujum ini berasal dari bahan-bahan pilihan yang bermutu dan telah melalui proses masak yang cukup lama secara tradisional dengan resep aslinya yang masih bertahan hingga saat ini. Selain itu juga, proses memasak gudeg yang cukup lama ini memiliki nilai filosofisnya tersendiri, yaitu sebagai cerminan sempurna dari filosofi masyarakat Jawa yang penuh dengan nilai ketenangan, kesabaran, dan teliti, serta tidak terburu-buru dan anti sembrono. Lanjut aja. Oke, baik, selanjutnya ya. Ini sudah saya pindah slide-nya, akan dijelaskan mengenai es dawet dari Banjarnegara. Es Bagian dawet bergerak. minuman tradisional yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dawet dibuat dari tepung beras dan tepung tapioka yang disajikan dengan santan, gula aren cair, dan terkadang ditambah dengan potongan buah nangka. Dawet ayu biasanya dijual oleh pedagang kaki lima di pasar tradisional dengan harga yang terjangkau dan disajikan dengan gelas ataupun mangkok.
Selanjutnya yaitu sejarah dari es dawet. Menurut Gastronomi Jilid 2 karya Profesor Murdijati, es dawet telah memiliki sejarah yang panjang sekitar Maaf, 800. Bahkan diperkirakan minuman dawet ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Fakta bahwa Indonesia sejak dulu terkenal dengan hasil pertanian, tak terkecuali produksi beras yang melimpah setiap musim panen. Tidak hanya diolah menjadi nasi, makanan pokok, beras juga kerap dijadikan tepung agar lebih awet saat disimpan. Karena itu, lahirlah berbagai jajanan pasar hingga es dawet yang kenyal dan lembut di mulut. Selanjutnya mengenai filosofi es dawet ayu. Es dawet ayu sendiri berasal dari centong dawet yang memiliki ukiran tokoh pewayangan Sri Kandi. Sri Kandi merupakan dewi yang terkenal cantiknya sejagat pewayangan. Selain itu, terdapat patung tokoh wayang lain, yaitu Semar dan Gareng, yang tertancap pada kedua sisi pikulan gerobak dawetnya. Simbolisasi Semar dan Gareng dipilih karena padanan kata dua figur tokoh wayang punakawan itu mencipta kata mareng. Mareng dalam bahasa Jawa artinya musim panas atau kemarau. Saat cuaca panas, dawet ayu adalah penyegar yang sempurna untuk memberantas dahaga. Selanjutnya mengenai soto Sokaraja, silahkan bagi yang bertugas. Baiklah, selanjutnya adalah materi mengenai soto Sokaraja. Soto Sokaraja adalah soto khas Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Soto menggunakan potongan daging ayam atau sapi yang telah dicampur dengan bumbu halus berupa bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, garam, dan merica bubuk. Uniknya, soto ini disantap bersama ketupat dan sambal kacang. Selanjutnya, soto ditambahkan dengan toge dan irisan seledri, lalu disiram dengan kuah dan ditaburi bawang goreng. Kerupuk berwarna merah yang bernama cangkir menjadi sentuhan terakhir dalam penyajian soto Sokaraja yang menambah kenikmatan. Nah, kemudian sejarah soto Sokaraja. Soto adalah makanan yang berasal dari Tiongkok dan populer pada abad ke-19 dengan nama asli Chowdo atau Jauto yang memiliki arti rumputan jeroan atau jeroan berempah. Dulunya Jauto dibuat menggunakan bahan dari daging dan jeroan babi. Namun setelah masuk ke Indonesia, makanan ini lebih banyak menggunakan bahan daging kerbau atau ayam karena mayoritas agama di Indonesia adalah Islam yang tidak mengonsumsi daging babi. Yang akan disampaikan oleh Angga, silahkan. Ini adalah filosofi mengenai soto Sokaraja. Soto merupakan perwujudan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dahulu, banyak orang yang masih tinggal dalam keluarga besar. Dalam satu rumah rata-rata ada 2-3 generasi. Hal ini mengharuskan agar ibu rumah tangga pintar dalam membagi makanan. Sehingga muncullah soto sebagai salah satu kecerdasan. Ibu juga menjadi simbol solidaritas dan kehidupan komunal. Orang zaman dulu mengartikan soto itu adalah bagi rasa atau rasa dan bagi roto atau rata. Selain itu, soto juga untuk berhemat daging karena ada beberapa irisan daging, tetapi sayur dan kuahnya yang melimpah. Ya, baik. Selanjutnya adalah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman makanan khas daerah. Tentunya hal ini terus dilestarikan dan mengenalkannya pada wisatawan negeri dan maupun turis luar negeri. Salah satu bentuk pelestariannya juga dapat mengadakan pameran makanan khas, serta mulai mencintai dengan mengkonsumsi dan menjaga keotentikan makanan khas daerah tersebut. Selanjutnya ini adalah foto-foto dokumentasi dari kelompok kami.
Ini adalah dokumentasi berupa makanan-makanan yang tadi kami presentasikan. Dan selanjutnya ini adalah dokumentasi dari anggota kelompok 1. Yang pertama dari sebelah kiri atas yaitu Alvina. Selanjutnya lalu Ara, Rista, Hana, dan baris kedua dari kiri yang pertama yaitu Nisa Azahra, Safina Davi, Naswa, Nafisa Soba, serta Helmi Rinaldi. Ya, sekian presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan perhatian dari Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Foto dulu, guys. Aku SS ya. Oke. 1, 2, 3. Ganti kayak 1. Ulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ibu Yayu dan teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mengerjakan tugas bersama dan mempresentasikannya. Saya sebagai MC mohon maaf karena atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Guys. Jangan lupa recordnya disimpan ya.